Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mei Zahra di podcast Polres Penajam Pasir Utara. Dan tentunya hari ini spesial sekali, kita kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ada dari Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan tentunya dari Polres Penajam Pasir Utara ada Kasiko Polres Penajam Pasir Utara. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya ke teman-teman semuanya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh, bukan ta'aruf ya. Oke, mungkin dari yang punya rumah dulu ya kan, silakan Bapak. Kedengaran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Ahmad Hadi Siswoyo SHMH selaku Kasiko Polres Penajam Pasir Utara yang kebetulan dapat undangan podcast hari ini untuk bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sadar Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Penajam Pasir Utara dan dengan Mbak Mei dari Humas Polres Penajam Pasir Utara. Iya. Terima kasih. Oke, itu tadi perkenalan diri dari Bapak Kasiko Polres Penajam Pasir Utara ya Bapak ya. Karena belum pernah tampil nih di podcast Polres, ini first time ya Pak ya. Iya. Oke, boleh silahkan Mbak yang cantik di sana. Silahkan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfa Rosyani Jubair. Saya dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Sebelumnya ini dapat kesempatan untuk podcast di Polres Penajam Pasir Utara. Iya. Mbak Arfa, iya nggak? Iya. Mbak Arfa, oke. Kelas berapa Mbak Arfa? Saya duduk di kelas 12 sekarang. Kelas 12 sekarang, oke. Yang di sebelah saya yang tampan juga ini, boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman semuanya? Halo semuanya, perkenalkan saya Novel Abisudais, biasa disapa Hafiz. Saya sama dengan Kak Arfa dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Sama juga nih, sekelas apa bagaimana? Beda satu kelas. angkatan. Oh beda kelas, tapi satu angkatan. Ya. SMA 4 Babulu nih teman-teman ya, jauh sekali datang ke Polres Penajam Pasir Utara untuk memberikan motivasi-motivasi dan juga pengetahuan edukasi mengenai sadar hukum khususnya untuk para pelajar. Oke, boleh diceritain nggak Mbak Arfa atau Mas Hafiz sedikit apa sih sebenarnya Duta Sadar Hukum ini? Boleh diceritain sedikit nggak? Siapa nih mau jawab nih? Bingung? Oke, boleh gantian aja. Jadi teman-teman semua, Duta Pelajar Sadar Hukum itu merupakan sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Jadi penyelenggaranya ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan juga dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tujuan dari adanya Duta Pelajar Sadar Hukum sendiri ini menurut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan ini adalah menjadikan generasi muda kita itu supaya paham akan hukum dan sadar akan hukum. Dimulai dari kita sebagai pelajar. Jadi kita dibentuk untuk menjadi role model dan agen-agen perubahan yang dapat mengajak teman-teman kita untuk bagaimana paham dan sadar akan hukum, seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Arfa sendiri bagaimana Mbak? Sebenarnya sama aja, cuma kalau menurut saya mungkin jelasin secara singkat aja tentang Duta Sadar Hukum ini. Duta Sadar Hukum ini yang dimana mungkin prosesnya ya, kita awal itu berpasangan, tentunya kayak saya dan Kak Hafiz berpasangan yang nantinya akan membuat sebuah KTI, karya tulis ilmiah, yang temanya nanti itu sesuai dengan yang diberi oleh pihak kejaksaan. Nah kebetulan kami mengambil tema narkotika. Narkotika, bener bagus sih. Iya, karena sejauh ini kalau informasi yang saya ketahui bahwasannya pelajar itu atau generasi muda itu merupakan generasi yang rawan dengan pengguna narkotika. Betul. Karena memiliki jiwa yang labil. Betul. Gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Iya, betul ya. Kepo lagi nih, bagaimana sih kalian bisa terpilih menjadi juara 1 Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Penajam Pasir Utara? Apa sih yang telah kalian lakukan sehingga bisa mencapai juara 1 tersebut? Tentunya program kerjanya deh apa di kabupaten? Kalau program kerjanya itu yang pertama kami menciptakan itu website. Apa namanya Mbak? Websitenya itu Gen Pintar. Gen Pintar. Itu Gen Pintar itu nama dari kami yang membuat. Jadi Gen Pintar itu adalah generasi pelajar anti narkotika. Oke, itu yang dari gagasannya
berdua atau sendiri-sendiri, ada gagasan sendiri-sendiri atau gimana? Berdua. Berdua. Oh, berdua, Iya. berdua ya. Nanti kan ini mau melanjutkan ke tingkat provinsi ya. Provinsi. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Tanggal 10 November. Tanggal 10 November Sampai tanggal Oke. 14. Jadi duta pelajar sadar hukum ini harus berpasangan ya setiap sekolah. Iya, betul. Oke. Dan harus nggak boleh Nggak boleh segender. Oh, Putra oke, dan harus putri. putra dan putri Iya. gitu ya. Oke. Nah ini kan tadi kita sudah mendapatkan informasi sedikit nih tentang Duta Pelajar Sadar Hukum. Kali ini kita langsung ke Kasih Hukum Polres Penajam Pasir Baik, Utara. baik. Boleh nggak dijelasin secara singkat apa saja sih tugas dan peran dari seksi hukum sendiri khususnya di kepolisian dan Polres Penajam Pasir Utara? Baik, terima kasih Mbak Mai. Iya. Kami selaku seksi hukum di Polres Penajam Pasir Utara ini memberikan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum yang ada di Polres, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan menjadi pendamping kepada anggota-anggota yang bermasalah di Polres, baik melalui sidang kode etik ataupun sidang disiplinnya. Terus kami juga memastikan untuk tindakan kepolisian di Polres Penajam Pasir Utara ini sudah bertindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi kami di sini memberikan masukan Mbak Mai kepada para penyidik, kepada para rekan-rekan polisi juga, sehingga mereka tidak juga selaku penegak hukum jangan sampai menjadi pelanggar hukum. Iya, Terima betul kasih. sekali. Kalau tidak salah dari Kasih Hukum Polres Penajam Pasir Utara juga ini ya Pak ya, rutin melakukan sosialisasi sadar hukum ya ke pelajar-pelajar di Penajam Pasir Utara. Sempat hari itu saya ikut waktu di Babulu juga di salah satu sekolah membahas tentang sadar hukum juga, dan tapi itu lebih ke perlindungan anak dan perempuan Iya, kemarin. Siapa tahu nanti di SMA 4 Babulu Kasih Hukum dan Bisa. Seksi Hukum Polres Penajam Pasir Utara bisa melakukan Bisa memberikan sosialisasi, sosialisasi, ya betul. kan, benar. Tinggal Oke. diundang kapan kami bisa. Iya betul ya guys ya, bisa diundang ini bapaknya buat menjadi narasumber Iya. di Polres di Di SMA SMA 4. Oke. Kalau gitu boleh jujur nih, sebenarnya hukum itu kan kayak sering dianggap serius dan menakutkan ya. Bagaimana sih kalian bisa bikin hukum ini menjadi hal yang diterima dengan baik, khususnya di kalangan pelajar. Jadi pelajar itu lebih sadar akan hukum tersebut. Mungkin dari Bang Hafiz bisa Ya, dijelaskan. memang kalau kita berbicara tentang hukum, kadang kalau kita secara sepintas hukum itu berkaitan dengan hukuman, terus Iya, pasal-pasal betul. dan penjara. Lebih itu menakutkan ya, ya, lebih Mas menakutkan. Nah, jadi sebenarnya hukum itu tidak cuma tentang menakutkannya aja. Sebenarnya hukum itu kan sudah menjadi kebutuhan kita dan menjadi pondasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebetulan juga kita kan hidup di negara hukum. Betul. Jadi di setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada hukum-hukum yang mengatur. Jadi memang untuk generasi muda ini mengenal hukum itu sebagai hal yang menakutkan. Oleh karena itu makanya mereka kurang sadar akan hukum. Jadi mereka hanya melakukan dan tanpa sepengetahuan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Oke. Jadi solusinya untuk teman-teman para pelajar dan kami juga kan sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum, kami ingin mengajak untuk teman-teman semuanya juga melalui program-program kami melakukan pendekatan sesuai dengan karakter-karakter kami. Iya, karena betul. kita kan Gen Z ya, betul. Gen Sesuai Z. dengan karakteristik dari Gen Gen Z. Z. Ya kan kadang Gen Z ini unik-unik Iya, ya. betul. Iya kan? Betul. Jadi memang harus pendekatannya lebih ekstra sekali. Iya. Kalau dari Mbak Arfas sendiri gimana? Kalau tadi kan pertanyaannya gimana cara kami membuat hukum ini jadi nggak menakutkan Iya, untuk pelajar betul, kan. betul. Sesuai dengan program kami melakukan pendekatan melalui media sosial. Betul. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya zaman semakin maju, yang dimana media sosial ini mungkin sebagai sarana utama untuk mengakses informasi-informasi. Nah, jadi dalam program kami itu membuat sebuah game Iya. online, bahkan ada game offline juga. Terus kami membuat sebuah buku petualangan tentang narkotika. Nah, lalu kami di Instagram, TikTok, bahkan saluran WhatsApp, ada juga saluran Telegram. Itu kami, kalau di Instagram kami membuat video 1 hari 1 fakta, Oke. yang dimana kami membahas fakta-fakta menarik yang belum diketahui oleh kalangan yang awam akan narkotika. Narkotika. Oke. Iya.
Gitu Luar biasa sih. ya programnya. Apa nama Instagramnya, nama TikToknya mungkin bisa diedit nanti di sini ya sama editor kami. Oke, kalau untuk nama media sosialnya sama semua ya teman-teman, namanya Gen Pintar. Gen pintar aja ya tanpa ada yang Iya. diambil apapun. Oke, semoga kalian bisa membawa yang terbaik di Amin, provinsi nanti, karena amin. saya lihat programnya juga luar biasa Luar ya biasa. Pak ya. Luar biasa bagusnya untuk mengedukasi teman-teman khususnya para pelajar tentang terkait narkotika tadi. Oke. Kalau dari Bapak kasih Kalau komen menurut saya nih, Mm-mm. kenapa sih masyarakat kurang sadar terhadap hukum? Karena mungkin kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat, Iya, dan betul. peraturan yang kompleks. Terlalu banyak peraturan sehingga mereka tidak paham nih mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Terus faktor ekonomi dan sosial juga sangat mendukung terkait dengan kesadaran hukum. Daripada dia ini kadang-kadang kan kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial itu lebih Betul. penting, sehingga tidak memperdulikan masalah hukum. Masalah Banyak pelanggaran yang dilakukan karena tidak ngerti dan kurang Betul. edukasi. Begitu. Nah, nanti kan ini udah kenal nih Pak ya sama Duta Pelajar Sadar Hukum. Mungkin dari Kasikum Polres Penajam Pasir Utara, Seksi Hukum Polres Penajam Pasir Utara. Itu belibet ya saya ngomongin ya. Bisa berkolaborasi Siap, ya kan bisa, untuk kami bisa siap. mengedukasi teman-teman khususnya pelajar yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bisa berkolaborasi kan Siap, lebih bisa. mantep kan Pak ya? Biar lebih bagus lagi nanti ke depannya. Iya. Untuk Kabupaten Penajam. Betul sekali. Kalau dari Bapak Sikom sendiri, Pak, ada nggak sih program edukasi hukum yang menyasar ke teman-teman anak muda selain sosialisasi tadi, Pak? Paling menggunakan media sosial juga ya. Terus menyebarkan informasi hukum, terus program edukasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita kebanyakan sosialisasi sama ini, kita kan sekarang banyak dikasih program dari Humas juga nih ya, Iya, untuk betul. mensosialisasikan Betul. terkait kegiatan-kegiatan Polres. Nah, itu kan bisa ditonton oleh masyarakat. Oke, berarti tetap aktif di media Tetap, sosial ya, Pak ya? Karena sekarang media sosial kan masif ya kan. Betul sekali. Lebih mengena karena kita suka hobinya main TikTok ya kan. Iya, scroll Melihat TikTok, Instagram. Jadi kita lihat Instagram. lebih bagus di situ sekarang ini. Kalau untuk kegiatan langsung sosialisasi kan butuh banyak anggaran. Iya, terus betul sekali. Kalau ini kan gratis kita. Betul, dan semuanya bisa Iya, lihat. betul. Oke, kalau dari Sikom Polres Penajam Pasir Utara sendiri, apa sih kalau misalkan nih masyarakat awam mau ikut serta berkontribusi dalam gerakan sadar hukum, kira-kira mulai dari mana dulu nih, Bapak? Mohon izin. Menurut Bapak sendiri? Kontribusinya sih terkait dengan mematuhi peraturan lalu lintas misalnya. Oh ya, itu benar, betul tuh. Kayak waktunya lampu merah berhenti ya berhenti. Jangan kan? nerobos ya, Pak, Betul. ya. Ini udah membuat orang sudah membuat kita bisa melihat itu orang sadar hukum gitu loh. Iya, benar. Ada waktu peraturan disuruh belok, belok. Kalau nggak boleh ya jangan. Kan itu sudah yang Hal-hal kelihatan. kecil, betul, hal hal-hal kecil yang kecil. kelihatan kasat mata sudah bisa kita lakukan begitu Mbak Mei. Oke, dan menurut teman-teman Duta Sadar Hukum, apa sih peran generasi muda dalam membangun budaya taat hukum? Boleh? Siapa nih mau jawab? Latihan dulu, latihan. Nah, ya, saya izin menjawab, Mbak. Iya, silahkan. Jadi, peran generasi dan berperan sangat strategis untuk mendukung gimana generasi kita supaya taat hukum. Jadi apalagi kalau di kalangan pelajar sendiri kan generasi Z nih sering ikut-ikutan teman, Yes. sering ngikut kemana arahnya teman. betul juga. Jadi kalau lingkungan dari teman-teman sebayanya aja sudah nggak sehat, bagaimana ke depannya? Jadi memang kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar harus betul-betul sadar akan hukum dimulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah sadar hukum, kita sudah paham mengenai hukum-hukum yang berlaku, baru kita mulai mengajak lingkungan-lingkungan sekitar kita. Karena dari kita untuk semua. Oke, dari kita untuk semua. Semua. Kayak ada tagline salah satu stasiun TV ya. Oke, kalau dari Mbak Arfa sendiri bagaimana? Kalau dari saya sebenarnya menganggap bahwa generasi muda itu sangat sangat berpengaruh gitu untuk masa depan, karena nanti kita yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Nah, jadi sama seperti kata Kak Hafiz bahwasannya semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin dari hal-hal kecil, dari hal-hal simpel seperti kalau untuk pelajar kan biasanya ada tuh kayak perilaku pembulian Iya, benar. yang melanggar hukum tentunya.
itu bisa kita hindari untuk tidak melakukan sebuah pembulian baik secara fisik maupun secara non fisik. Sebenarnya itu simple tapi itu sangat impactful gitu menurut saya. Oke, terima kasih edukasinya kali ini ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana sih Bapak, pandangan Bapak terhadap antusiasme generasi muda ini untuk menaati hal hukum? Generasi muda ya sangat penting ya untuk terkait dengan kesadaran hukum ini, dimulai daripada diri sendiri. Nah, memberi contoh kepada masyarakat, terus memberikan sosialisasi tadi itu, jangan sampai jadi pelanggar hukum ya kan. Nah, terus di sini berkaitan dengan menjalankan program edukasi dari pemerintah, misalnya ada sosialisasi apa, terus kita jalankan memberi contoh kepada masyarakat. Jadi peran pemuda di sini sangat penting gitu. Jadi dengan memberi dari contoh diri sendiri. Gitu. Oke, nah ini kita santai nih ya. Kalau hukum itu diibaratkan makanan, ya kan? Ayo dipikir dulu, dipikir makanan. Makan apa ya? Kalian, menurut kalian rasanya itu seperti apa dan kenapa? Alasannya? Dari Mbak Arfa dulu deh. Kalau makanan apa ya, nggak bisa mengibaratkan sebenarnya. Seblak kan karena ada pedas-pedasnya, tak penuh tantangan gitu kan ya mungkin. Ya mungkin bisa dibilang kayak seblak juga ya Mbak Mei. Karena hukum itu kan sebenarnya nggak semua orang paham. Betul. Bahkan tadi dibahas bahwa hukum itu menakutkan, sama Betul. kayak seblak. Kalau kita Iya menggunakan kan? level yang tinggi. Betul. Jadi bagi sebagian orang yang menganggap bahwa hukum ini menakutkan, mungkin dia menganggapnya seperti seblak ini. Padahal kalau misalkan kita lebih paham akan hukum dan kita lebih sadar akan hukum ini nggak mengerikan. Betul, lebih menikmati aja Iya. ya kan. Begitu juga dengan seblak tadi ya Betul. kan guys. Ini lagi santai-santai aja dulu Pak ya, ya kan. Oke, dari Mas Hafiz sendiri, apa sih motivasi dari kalian untuk yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara? Silakan. Oke, untuk teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara, kita kan sebagai generasi muda yang tadi kayak disebut dengan Kak Arfa, kita adalah penerus bangsa Indonesia yang akan mengisi kemerdekaan kita di nantinya, apalagi ada namanya Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Dan kalau kita hitung-hitung yang nanti bakal mengisi di situ adalah kita. Apalagi sekarang khususnya Penajam Pasir Utara saat ini pembangunan ibu kota Nusantara bukan lagi semu, bukan lagi hal yang tabu dan sudah hampir mulai menjadi kenyataan. Sudah nyata sebenarnya. Oh iya, sudah nyata. Betul. Jadi saatnya kita buat bergerak ya Mas Hafiz ya. Saatnya kita buat bergerak, jangan sampai kita nanti hanya menjadi penonton dan kita melanggar akan hukum. Seperti itu. Oke, dari Mbak Arfa sendiri motivasinya buat teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara. Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman mungkin yang masih takut atau yang masih belum tahu tentang hukum, bisa bergabung bersama kami dalam program-program kami untuk lebih taat dan lebih sadar akan hukum. Karena sebenarnya hukum itu nggak ada yang menakutkan sama sekali. Mungkin dulu saya juga menganggapnya hukum ini menakutkan, tapi setelah saya lebih memahami lagi, hukum itu tidak ada yang menakutkan. Justru hukum itu semakin kita pelajari semakin seru karena banyak fakta-fakta yang menarik di balik hukum ini. Oke, kalau dari Bapak sendiri bagaimana motivasi? Seksi Hukum Polres Penajam Pasir Utara berharap kepada masyarakat untuk sadar hukum dan mengerti akan pentingnya terkait dengan kesadaran hukum dan mengajak untuk mematuhi aturan, dan untuk pemerintah daerah Penajam Pasir Utara dan instansi terkait untuk lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengerti hukum. Jadi lebih bersinergi antara Betul, masyarakat berkolaborasi. dan berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah serta instansi terkait. Oke, tadi kan kita sudah membahas semuanya nih Pak. Ini buat pertanyaan khusus Kasikum Polres Penajam Pasir Utara nih. Baik, Apa Bapak, sih? terima kasih. Kan ada beberapa berita nih yang Mei lihat tentang KUHP baru nih. Iya, Itu apa benar. sih Pak, bisa dijelaskan ke Ada teman-teman? memang KUHP baru sudah disosialisasikan, dibentuk ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan ini berlaku nanti di tanggal 2 Januari 2026. Artinya KUHP yang lama sudah tidak berlaku Mbak Mei. Di sini saya membawa contohnya ini KUHP yang baru. Boleh saya lihat Pak? Ini konsepnya lebih mengedepankan keadilan yang lebih
memiliki hubungan sosialnya humanis, terus memperbaiki perilaku masyarakat, terus terkait dengan dendanya juga fleksibel, dan di sini ada isinya babnya ada 37 bab dan pasalnya ada 622 pasal. Nah, di sini di dalam KUHP yang baru juga mengatur tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini yang isinya adalah terkait dengan HAM, terus tentang pencucian uang, tentang terorisme, tentang tindak pidana narkotika, korupsi, dan terkait dengan kerjasama permufakatan jahat terkait dengan tindak pidana khusus ini. Nah, karena itu untuk masyarakat mungkin tidak tahu nih Mbak Mei bahwa ada peraturan baru nih yang akan berlaku ini. Ya di kan? tanggal 2 Januari 2026. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu nih nanti ke depannya ketika ada penanganan kasus terkait dengan tindak pidana, berarti yang digunakan KUHP yang baru di tanggal 2 Januari 2026. Aja Mbak Mei. KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dan akan berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Boleh diingat ya teman-teman semuanya. Ini kita udah di segmen terakhir ya. Aku kepo nih sama kalian berdua karena kan Duta Pelajar Sadar Hukum. Siapa sih salah satu inspirasi kalian atau sosok yang bisa membuat kalian menjadi seperti sekarang ini? Siapa inspirasinya? Mungkin dari Mas Hafiz dulu. Salah satu tokoh lah. Tokoh inspirasi mengenai hukum. Iya, betul. Kalau saya melihat melalui media sosial yang menjadi salah satu inspirasi saya terkait dengan penegakan hukum ini, kita sebut orang atau tokoh yaitu Profesor Mahfud MD. Luar biasa, luar biasa. Kalau dari Mbak Arfa sendiri siapa nih? Sebenarnya sama aja sih kan, harus saya sama ya. lebih tahu dengan kalau di luar dari hukum siapa Mas Hafiz? Siapa nih idolanya? Kan mungkin ada idolanya Mas Hafiz ya. Aduh. Bingung nih ya, bingung. Siapa? Mas Hafiz ada? Belum ada ya, belum kepikiran. Kalau Mbak Arfa siapa nih kira-kira? B.J. Habibie sih. B.J. Habibie luar biasa loh anak-anak. Ya Bapak ya, kalau dari Bapak sendiri idolanya siapa Pak? Kalau terkait dengan bidang hukum, jelas kalau saya polisi, jelas mantan Kapolri yang dulu, Jenderal Polisi Hugeng Santoso. Iman Santoso, beliau itu betul-betul sosok yang sangat baik, sampai pensiun pun tidak memiliki rumah. Karena betul-betul tulus bekerja untuk masyarakat, sehingga tidak lupa memikirkan diri sendiri. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah, ini terakhir nih, boleh dong kasih teman-teman satu kalimat ajakan buat seluruh masyarakat PPU khususnya pelajar agar lebih sadar hukum. Silahkan. Hukum itu bukan sesuatu hal yang perlu dihindari, tapi hukum adalah sesuatu hal yang perlu ditaati bersama. Mas Hafiz silakan. Kalau dari saya, ajakan untuk teman-teman semua, ayo kita jadikan kita sebagai generasi emas yang berdedikasi dengan menjadikan hukum itu sebagai fondasi. Luar biasa. Dari Bapak silakan Pak. Kalau saya, mari kita jadikan hukum sebagai fondasi, sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku dan mewujudkan masyarakat Penajam Pasir Utara yang adil, aman, dan sejahtera. Luar biasa. Kalau dari saya, tetaplah bergerak karena kalau diam di tempat capek ya kan guys. Itu saja dari kita semua hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua khususnya pelajar yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sampai jumpa. Waduh, maaf Bang, dipotong. Sampai jumpa di podcast Polres selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Luar biasa.